buka PDF. Ngalangin gak lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Setiawan dari kelas 2B dengan NIM 44432400019. Jadi di pertemuan ini saya akan sedikit menjelaskan dan mereview materi oceanografi, yaitu produktivitas primer laut. Jadi produktivitas primer laut adalah laju di mana organisme autotrofik, terutama fitoplankton, mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik melalui proses fotosintesis. Ini merupakan dasar dari rantai makanan laut dan mengendalikan kemampuan laut dalam menyuplai biomasa ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Jadi dalam fotosintesis energi matahari dipakai untuk memisahkan oksigen O2 dari karbon dioksida CO2, kemudian air H2O mengikat atom karbon menentukan karbohidrat. Energi matahari kemudian disimpan dan siap untuk dilepaskan sewaktu karbohidrat dibakar. Memanfaatkan oksigen molekul anorganik seperti gas hidrogen, sulfida atau metana sebagai sumber energi. Dalam kemosintesis, energi kimia dipakai untuk memisahkan senyawa anorganik seperti hidrogen, sulfida H2S atau metana CH4. Kemudian karbon dioksida CO2 diikat oleh hidrogen atau senyawa lain untuk membentuk karbohidrat CH2O gitu. Energi kimia dari reaksi oksidasi senyawa anorganik kemudian disimpan dalam karbohidrat dan siap dilepaskan ketika karbohidrat dipecah. Jadi proses fotosintesis di laut yaitu organisme fotosintetik utama fitoplankton di atom Dinoflagelata, cyanobacteria, makroalga dan rumput laut sejati. Jadi reaksi fotosintesis 6CO2, 6H2O, cahaya atau C6H12O6. Nah, jadi klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisiknya. Yang pertama ada rumput laut, seaweeds berukuran besar, padang lamun, seagrass, hutan mangrove, bakau dan lain-lain, dan fitoplankton gitu. Simbiosis, alga, hewan atau ganggang, mainan multiseluler merupakan organisme bentik terbesar. Alga merah, alga hijau, alga coklat menempel pada substrat terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal substrat berbatu gitu. Termasuk paling produktif hutan di Samudra Hindia 2000 g. Jenis produktivitas primer ada 3, yaitu PPB, PPN, dan sekunder. Jadi produktivitas primer bruto, total energi yang dihasilkan oleh fotosintesis. Jadi total energi yang dihasilkan oleh fotosintesis. Sedangkan primer neto yaitu energi tersisa setelah dikurangi respirasi. Jadi perbedaannya dari primer bruto dan neto yaitu energi yang dihasilkan oleh fotosintesis untuk bruto, sedangkan untuk neto yaitu energi yang tersisa setelah dikurangi respirasi. Nah, produktivitas sekunder yaitu energi yang digunakan oleh konsumen primer gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas primer, yaitu cahaya matahari, nutrien, suhu, salinitas, dan turbulensi, dan yang terakhir ada arus laut. Jadi dari cahaya matahari
itu sangat penting untuk mempengaruhi produktivitas primer. Nah, ada zona produktivitas di laut, yaitu yang pertama zona epotik 0 sampai 200 meter, zona despotik dan apotik. Zona epotik adalah produktivitas tinggi karena cahaya melimpah. Kenapa produktivitas di zona epotik ini sangat tinggi? Karena cahaya itu tidak terhalang oleh apapun, sehingga jelas untuk penerangannya sangat jelas gitu. Karena dia berada di paling atas atau nggak terlalu dalam lah. Sedangkan di zona despotik, yaitu zona yang minim cahaya, maka produktivitasnya kurang gitu. Sedangkan di zona apotik, yaitu zona yang paling gelap gitu, maka konsumsi energi dari bahan organik. Jadi dia mengkonsumsi energi dari bahan organik gitu, bukan dari cahaya lagi. Nah, ada distribusi global produktivitas primer. Yang pertama, laut pesisir atau itu dataran tinggi gitu guys. Yang kedua ada zona upwelling, yaitu yang sangat tinggi, sedangkan samudra terbuka yaitu rendah atau sedang, sedangkan kutub yaitu musiman tinggi. Nah, metode pengukuran produktivitas primer yaitu ada 3. Yang pertama metode botol cahaya, yang kedua metode karbon, yang ketiga metode sensor satelit. Nah, untuk sensor satelit kita bisa menggunakannya yang lebih cepat gitu, bisa mengetahui apa yang ada di sana gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat, tetapi tidak begitu akurat. Kenapa tidak begitu akurat? Karena dalam waktu yang dekat kita bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu. Jadi tidak gimana ya? Jadi tidak begitu jelas lah, karena yang kita dapat itu keseluruhan. Nah, peran ekologis dan ekonomis. Jadi perannya itu peran ekologis dan ekonomis. Yang pertama, dasar jaringan makanan laut. Ini sangat bermanfaat untuk makanan yang ada di laut gitu. Yang tadi itu. Yang kedua, menentukan kapasitas penangkapan ikan, dan yang ketiga, regulasi karbon global. Nah, contoh kasus produktivitas primer. Yang pertama ada zona upwelling. Di zona upwelling ini sangat produktif karena banyak ikan sarden. Jadi bisa kita ambil ketika kita ingin mendapatkan ikan-ikan sarden atau ikan ini yang sangat dibutuhkan oleh kita. Kita bisa datang ke laut dengan kondisi di zona upwelling gitu. Dan yang kedua, Samudra Pasifik Tengah. Nah, di Samudra Pasifik Tengah ini nutriennya sangat rendah gitu. Dan produktivitas pun rendah. Sedangkan di Laut Jawa produktivitas meningkat saat musim hujan. Nah, di Laut Jawa sangat berbeda gitu. Dia bisa mendapatkan produktivitas yang meningkat saat musim hujan. Beda dari yang lain gitu. Tantangan dan perubahan global. Jadi tantangannya itu pemanasan global, stratifikasi air meningkat, atau contohnya lah itu efek rumah kaca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.